nggak seimbang ini antara kanan dan kiri. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi. Sungguh kita bersyukur jika pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa Santa Teresa Avila. Bapak Ibu masih di dalam serial Tetap Percaya, dan hari ini tema kita tetap percaya di saat dalam pergumulan. Sulit ya memang ya kalau tanpa Tuhan. Baik apapun masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, mari hari ini mau kita bawa kepada Tuhan. Percaya semuanya akan beres kabeh. Amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, berikan tos, katakan beres kabeh. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau katakan, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Percaya Bapak Ibu, setiap masalah persoalan yang harus kita hadapi, kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan memiliki jalan keluar. Semuanya akan beres kabeh. Amin. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Sekali lagi katakan, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Dia yang menjadi pengharapan kita. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan Yesus, di dalam Engkau apapun yang menjadi persoalan kami,
Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami percaya ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, ini kami. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Apapun Tuhan yang boleh terjadi, apapun yang boleh kami alami, kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Bapa. Kami mau naikkan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Benar Tuhan Yesus, Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ini kami Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu, sebab Engkau selalu ada di dalam hari-hari kami. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ini kami Tuhan, dengan berdiri kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan mengucap
syukur dan mengucap syukur Benar Tuhan Yesus. selalu Tuhan. Syukur. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat segala apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada pernah habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tangan-Mu yang selalu menopangku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak Tuhan hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Rasanya begitu baiknya Engkau, kasih-Mu Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Rasanya tak bisa kami Tuhan untuk berhenti mengucap syukur. Ini kami Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu
indah di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang penuh kuasa. Kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini kami Tuhan, kami mau lebih semangat lagi memuji Engkau. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia sungguh Allah yang hebat, luar biasa. Dialah Tuhan kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita,
kuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Puji. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang penuh kuasa. Biarlah kita semua tetap percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Mari kita mau katakan dengan iman. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Dengan berdiri Tuhan, kami mau ungkapkan iman kami Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa kami percaya Engkaulah Allah yang selalu setia. Janji-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Benar Tuhan, sungguh kami percaya bahwa anugerah-Mu besar, melebihi segala apa yang kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh besar, Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau
Iya rapakarayana ya ramakasiki ya ramakarayana ya ramakasiki. Iya rapakarapakarayana ya ramakasiki rapakarapakarayana ina rapakarapakarayana ya ramakasiki. Siki rapakarapakarayana ya ramakasiki. Siki rapakarapakarayana ya ramakasiki. Ina rapakarapakarayana ya ramakasiki. Siki rapakarapakarayana ya ramakasiki. Siki rapakarapakarayana ya ramakasiki. Ya rapakarayana ya ramakasiki. Benar Tuhan, Engkau sungguh Tuhan kami yang besar. Kami percaya Tuhan, kemahakuasaan-Mu, kuasa-Mu, Engkau mengatasi segalanya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika selama ini kami sering mengecilkan Engkau. Kami pakai pikiran kami sendiri. Kami pakai cara-cara kami sendiri. Kami lupa Tuhan, kami milik-Mu dan kami punya Allah yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus, saat ini dengan rendah hati Tuhan kami mohon, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan kami. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah firman-Mu yang mengubah kami dan biarlah firman-Mu yang menyelamatkan kami. Urapi kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bisa menegur kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saat ini Tuhan, kami mau rendah hati di hadapan-Mu. Kami mau serahkan segalanya Tuhan. Biarlah firman-Mu membentuk hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Salve. Terima kasih sudah berkumpul di tempat ini. Maaf tadi saya enggak tahu lokasinya di sini gitu ya. Naik dari Gua Maria, loh kok enggak ketemu gitu kan. Turun lagi, mana ini lantai 2 ya. Ya, saya soalnya bukan dari sini, saya dari Paroki Roh Kudus. Jadi kayak di sini itu kalau dari meskipun sama-sama Surabaya, tapi kalau dari Roh Kudus ke sini itu kayak Surabaya Pandaan lah ya, kayak Surabaya Pandaan gitu. Baik, kita akan sama-sama mengikuti firman Tuhan. Dan sekali lagi kalau kita berpede, berkumpul seperti ini, biarlah firman Tuhan yang mengubah hati kita, amin. Dan yang terpenting pulang dari tempat ini harus ada yang mengubah kita dan kita praktekkan. Sehingga kita tidak cuman dengar saja nyaman di telinga, tapi firman Tuhan itu biarlah mengubah kita masing-masing, amin. Bilang ke sebelahnya, nanti berubah ya, bilang gitu ya. Baik, kita akan sama-sama bahas, sama-sama kita baca yuk 3, 2, 1. Tetap percaya saat dalam pergumulan. Tetap percaya saat dalam pergumulan. Kalau ada kata saat dalam berarti pergumulannya kapan? Saat ini. Ya sekarang ini, betul ya? Saya tanya di tempat ini, siapa yang sama sekali saat ini tidak ada pergumulan? Oke, saya tanya yang kedua. Berarti semua di tempat ini ada dalam pergumulan saat ini? Siapa yang sedang dalam pergumulan?
Puji Tuhan. Tadi yang ndak pergumulan ndak angkat tangan, yang dalam pergumulan juga ndak angkat tangan, ya itu mungkin masih bingung gitu ya. Pergumulan itu apa gitu ya. Ndak apa-apa, itu yang mau kita bahas sekarang. Apa sih pergumulan dalam perspektif Katolik? Ya, ayo kita berbicara dalam perspektif Katolik. Jadi pergumulan itu pada dasarnya adalah satu bentuk perjuangan batin. Pergumulan itu dimulai dari perjuangan batin dan di dalamnya itu kita untuk menghadapi beberapa hal. Yang pertama bisa menghadapi tantangan iman, ini yang seringkali dilupakan. Orang juga bisa mengalami tantangan iman loh, itu juga pergumulan. Sorry, mungkin ada di tempat ini yang pernah berpikir mau keluar dari gereja Katolik, itu juga pergumulan Bapak Ibu. Atau misalnya mengalami tantangan iman, saya ini kok enggak selesai-selesai pergumulannya. Katanya ada Tuhan Yesus, beres kabeh, endi enggak beres-beres gitu ya. Akhirnya mengalami tantangan iman. Bisa juga yang membuat kita dalam perspektif gereja Katolik, pergumulan itu perjuangan batin untuk menghadapi kesulitan. Nah ini biasanya yang umum dipahami. Pergumulan sebagai bentuk menghadapi kesulitan. Bisa kesulitan relasi, bisa kesulitan ekonomi, bisa kesulitan kesehatan, bisa kesulitan apapun. Tapi kita jangan sempit hanya di situ. Karena pergumulan itu yang ketiga, itu juga dalam perspektif Katolik termasuk juga pergumulan dalam melawan dosa. Itu juga pergumulan. Contoh yang sederhana. Kalau seandainya kita dijahatin orang, terus kita berpikir mau membalas itu, di pikiran mau membalas. Sesungguhnya itu kita sudah mengalami pergumulan. Tapi yang kayak gitu biasanya enggak dibahas. Yang dibahas itu yang kaitannya sakit, yang kaitannya kehidupan ekonomi, besok makan apa, itu dianggap pergumulan. Padahal kita berusaha untuk aku tahu firman Tuhan, pembalasan itu hak Allah, itu juga pergumulan Bapak Ibu. Atau misalnya maaf, kalau seandainya kita tahu bahwa kalau saya maju itu artinya saya melawan kehendak Allah. Tapi terus saya tetap maju aja lah. Nah itu semestinya juga pergumulan. Jadi gereja Katolik membagi dalam 3 itu ya. Dan bentuk perjuangannya, yang pertama perjuangan untuk mempertahankan iman Katolik. Mungkin ada di tempat ini yang tidak betul-betul memahami iman Katolik. Yang bentuk paling sederhana adalah, aduh aku misa ngantuk ya. Kadang berpikir enggak untuk, wis aku tak ngomong ambek Romo Paroki mbok ganti yang lebih menarik gitu loh kalau misa gitu ya. Terus bahkan sering kita dengar, wah kalau di gereja Katolik homili ini ngantuk misalnya gitu. Yang di lain kok enak ya. Kita kadang iman kita goyang, itu juga pergumulan loh. Dan itu juga banyak terjadi di saudara-saudara kita yang juga akhirnya berpindah misalnya begitu ya. Tapi kita bukan dalam ranah untuk menghakimi itu, tetapi ayo kita pahami bahwa itu juga satu pergumulan. Ya. Kemudian mengalami kesulitan hidup, tapi ya kita harus percaya ini kehendak Tuhan. Mengalami satu masalah tapi harus percaya ya ini kehendak Tuhan. Ya. Contoh yang sederhana yang terbaru itu Air India jatuh itu ya. Itu tetap harus percaya ini sudah kehendak Tuhan ini. Kita aja yang bukan keluarga yang kehilangan itu perasaannya ndak enak setengah mati, apalagi yang kehilangan. Keluarga saya ada yang hilang waktu Air Asia jatuh dalam perjalanan ke Singapura itu. Jadi makanya setiap kali ada kecelakaan pesawat itu, hati itu langsung dek gitu lagi. Langsung cepat doa, Tuhan siapapun yang ada di situ Tuhan. Karena itu betulan gak bisa ketemu, betul-betul duar itu betul-betul meledak gitu. Saudara saya 4, 3 itu enggak ketemu belas jasadnya, 1 aja ketemunya di lautan Mamuju. Jauh sekali. Padahal jatuhnya Air Asia itu dari Surabaya ke Singapura waktu itu. Ketemunya ke bawah arus sampai di Mamuju, Sulselbar, Sulawesi Selatan Barat. Posisi tertelungkup, untungnya KTP masih ada, tapi maaf wajah udah enggak berbentuk.
Itu pergumulan loh. Dan yang ketiga adalah tadi mengatasi dosa. Ya. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik itu pergumulan itu tidak melulu kaitannya dengan sakit penyakit dan kehidupan sosial kita, maka kita ayo memandang bahwa pergumulan itu bisa dipakai Tuhan untuk kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Amin. Dan ini yang indah dalam gereja Katolik. Kita itu kadang bertumbuhnya tidak melulu hanya saat semuanya baik-baik saja. Tetapi saat kita bisa melewati yang tidak baik, kemudian kita bisa mengatakan, oh sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu juga pertumbuhan iman. Ya, di Air India katanya ya, saya belum cari tahu betul, saya belum telepon maskapainya itu ya. Katanya ada yang satu ketinggalan pesawat, yang perempuan itu. Dan terus begitu dapat kabar bahwa pesawatnya crash, dia berubah menjadi satu bingung antara ucapan syukur atau rasa kasihan pada 200-an korban itu. Tetapi saya yakin dan percaya jika itu memang benar orangnya ada, pasti imannya dia juga bertumbuh. Oh Tuhan itu bisa ya melewatkan sesuatu gitu ya dari yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi yang duduk di 11A itu, waduh imannya tumbuh setengah mati itu. Saya sampai bilang ke teman-teman habis gini 11A itu mahal kalau kita naik pesawat ya. Mungkin kudu berbayar gitu ya. Tapi pasti ada pertumbuhan iman di dalam dirinya. Kemudian ayo kita memandang sesuai dengan yang diajarkan dalam gereja. Justru dalam pergumulan itu Tuhan mau kita bukan lari dari Tuhan, tapi kita pererat hubungan dengan Tuhan. Setuju ya? Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dalam bacaan hari ini bahwa saat aku lemah, dia kuat. Karena apa? Karena dalam kelemahan kitalah baru kuasa Allah itu nyata sempurna. Amin. Loh kita itu bisa nyanyi tapi kadang begitu menghadapi, opo yo gitu ya. Nah itu makanya saya bilang ayo biarlah firman Tuhan yang mengubah kita, biarlah Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita sampai kita mengerti apa maksud firman itu. Dan biarlah benih itu bukan hanya ditanam tapi tumbuh dan berbuah. Betul-betul kita bisa percaya ya. Kemudian apa? Pergumulan itu juga dipercaya di dalam gereja sebagai satu kesempatan untuk kita memiliki kesadaran jiwa bahwa kita itu enggak bisa loh kalau enggak ada rahmat Tuhan. Supaya kita ini enggak jadi pribadi yang sombong loh. Kita ini enggak bisa kalau enggak ada rahmat Allah. Kita enggak bisa kalau enggak ada Tuhan Yesus. Kita enggak bisa kalau enggak ada penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, pergumulan itu juga diyakini sebagai satu proses pemurnian, suatu proses pengudusan, dan kita dikuduskan dan dimurnikan oleh kasih Tuhan. Bapak Kardinal menyebutkan bahwa itulah tujuan hidup kita sebagai orang Katolik. Hidup kita disempurnakan, dimurnikan dengan kasih Tuhan. Bukan dengan kasih dunia ini. Jadi terkadang yang membuat kita tidak mengalami tidak menangkap hikmat dari satu pergumulan karena kita tidak mau mengalami pemurnian dari Tuhan. Pemurnian dari Tuhan itu membuat manusia rohani kita bertumbuh. Amin. Nah kalau kita sudah tahu itu, sekarang ayo kita cek masing-masing. Dan ini juga kita perlu tahu dalam diri kita bahwa setiap orang itu bisa menganggap satu pergumulan itu ukurannya beda-beda. Betul apa betul? Saya kalau ketemu teman saya yang begitu kuat menghadapi satu tantangan gitu ya, saya bisa bilang gini, aku kalau jadi kamu aku sambruk aku, enggak bisa. Pernah mengalami seperti itu? Makanya ayo kita bersekutu seperti ini supaya pada saat misalnya ada teman kita yang bersaksi, kita bisa, wah Tuhan engkau baik Tuhan, aku lek jadi DE Tuhan, gak mampu. Nah berarti ukuran tiap orang itu bisa jadi enggak sama. Yang kedua, jenisnya juga bisa jadi enggak sama.
Ada yang menganggap kalau seperti ini sudah tebal, ada yang menganggap kalau kayak gini, oh kalau aku enggak apa-apa. Itu ada yang begitu, ya. Mama saya itu orang yang menurut saya kuat tahan sakit luar biasa gitu ya. Saat semua orang itu menangisi mama saya waktu di saat dia mau dioperasi itu ya. Semua pada bilang, waduh nanti hati-hati ya apa semua. Mama saya gini, enggak apa-apa. Ini cuman masalah biasa, enggak apa-apa. Lu bisa kayak gitu. Jadi ukurannya itu tiap orang bisa jadi enggak sama. Jadi makanya tadi kita berdoa, Tuhan Engkau jamah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Karena bisa jadi yang teman-teman katakan pergumulan bagi yang sebelahnya enggak. Yang teman-teman bilang abot, sebelahnya bilang gitu toh kok abot sih. Bisa jadi begitu. Dan ayo kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan, enggak usah menghakimi kanan, kiri, depan, belakang, tapi minta Roh Kudus loh. Aku harus kayak apa sekarang kalau aku sendiri juga alami pergumulan. Ya. Faktor usia, faktor kedewasaan rohani itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa kuat menghadapi pergumulan. Firman yang sama kalau kita baca dalam keadaan kita betul-betul awareness kita dalam Tuhan itu kuat, maka firman itu betul-betul menjadi kekuatan. Kalau kita baca Tuhanlah gunung batuku, oh itu betul-betul akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau kita gini, Tuhanlah gunung batuku, kota persembunyianku, mosok Tuhan. Nah itu berarti hati kita sendiri yang lagi tidak kuat. Ya, nah teman-teman yang terkasih zaman sekarang, itu ada beberapa hal yang membuat orang sulit untuk percaya saat menghadapi pergumulan. Sulit untuk percaya pada Tuhan ya. Yang pertama, ada yang namanya kairos dan ada yang namanya kronos. Kairos itu waktunya Tuhan. Kalau kronos itu waktunya manusia. Waktunya manusia itu ya detik, menit, jam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu ya. Itu waktunya manusia. Lah Tuhan kita itu waktunya itu tidak terbatas. Ya, bahkan sampai di kitab suci berusaha digambarkan satu harinya Tuhan itu 1000 harinya manusia. Berarti kalau kita bilang, Tuhan tolong Tuhan anakku kasih ono pekerjaan. Tuhan bilang, ya tunggu besok. Nah itu 1000 hari berarti. Maksudnya begitu ya, kasarannya gitu ya. Tapi kita ngomong begitu besok, lu Tuhan katanya besok. Nah itu, kairos sama kronos itu enggak sama. Ya, nah manusia zaman sekarang maunya instan. Kalau bisa Tuhan disuruh kayak bikin Indomie goreng itu ya. Sekarang Tuhan, aku mau pokoknya sekarang anakku ini mau apa sih tadi? Mau punya baby. Lah terus nanti makan apa Tuhan? Sekarang Tuhan kalau bisa. Tuhan bilang, enggak Jubi 5 hari lagi. Lah itu 5000 hari berarti. Ya kan? Nah maksudnya ayo kita enggak ngatur Tuhan waktu kita dipaksakan ke waktunya Tuhan. Gak bisa. Ya. Yang kedua, tanpa sadar manusia itu sering menuntut keadilan Tuhan. Ini yang satu paham yang namanya legalisme. Pernah enggak berpikir gini? Katanya Tuhan baik. Lah tapi kalau Tuhan baik aku loh wis gak neko-neko, aku gak bikin dosa, aku gak pernah jahat sampai orang, aku gak pernah nyakiti orang. Lah tapi kok aku alami pergumulan? Loh katanya Tuhan baik, mana Tuhan? Nah itu yang bikin kita tidak percaya saat ada pergumulan. Ya, yang ketiga, nah ini yang ini kita betul-betul dalam PD ini, ayo kita bertumbuh. Kadang kita ngomong aku punya Tuhan yang besar, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan loh. Cuman sekedar, oh iya aku tahu Tuhanku besar, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi cuma sebatas, oh ya katanya kitab suci Tuhan itu besar gitu ya. Nah itu yang ketiga yang membuat orang sulit percaya pada saat dalam pergumulan. Dan yang keempat ini yang hati-hati, zaman sekarang. Toleh kanan kirinya, komunitasmu membangun atau meruntuhkan, itu tanyai.
Karena apa? Kalau dalam pergumulan teman-teman cerita di PD ini langsung dibilang namanya siapa, ayo kita doakan. Terus dibawa doa syafaat. Itu komunitas yang membangun. Tapi hati-hati zaman sekarang banyak orang yang justru menunggu kejatuhan teman-teman dan saya. Pada saat kita terus cerita, iya ya apa ya anakku keterima kerja tapi terus mari gitu 3 hari itu ndak wis terakhir. Kalau komunitasnya ndak membangun akan gini, mungkin anakmu kurang pinter, mungkin anakmu bikin salah, mungkin anakmu kurang adaptasi, kan repot toh memang zaman sekarang kabeh sulit wis toh, wis meneng ae. Nah mungkin begitu yang ndak membangun. Tapi komunitas yang membangun itu bisa mempengaruhi bagaimana kita kuat apa enggak dalam pergumulan. Ya. Termasuk dalam pergumulan apapun relasi misalnya. Wih aku sama anakku gak gaduk terus. Kalau dalam komunitas yang membangun, ayo kita bawa dalam doa. Pasti ada jalan, pasti bisa. Tuhan masih ada. Tapi kalau enggak, wis to sampai kapanpun wis angel wis. Arek zaman sekarang pancen angel, wis gadget terus saya angel. Akhirnya enggak tambah kasih solusi ya. Nah sekarang ayo kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tetap percaya dalam pergumulan. Kita baca satu perikop terus nanti kita ulas dari situ ya. Ayo kita buka di Markus. Ambrol. Markus 4 ayat. Sorry. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bisa terlihat? Terlihat ya? Kurang terlihat, ya dibuka handphonenya kalau gitu enggak apa-apa. Atau buka kitab sucinya ya. Tak bacain aja ya yang enggak terlihat. Ayat 3. Oke, nah ini terima kasih ya. Terima kasih. Ini baru lihat ya. Tadi itu dilihat dengan mata iman Tante. Kalau ini dengan mata manusia ya. Oke, ayo kita baca. 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 7. Yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari sini nanti kita ambil 3 hal yang bisa kita pelajari. Pelan-pelan nanti kita baca kata per kata. Perikop ini mungkin sering kita baca, tapi saya percaya yang teringat hanya gini, diam, tenanglah. Betul ya? Dan itu soalnya yang sering kita bilang ke anak-anak kita kan kalau ribut, diam, tenanglah kan gitu toh. Itu pakai firman Tuhan tapi enggak dibaca lengkap atasnya. Dan juga enggak dibaca sampai bawahnya. Kalau kita perhatikan baik-baik begitu luar biasa firman ini. Bagaimana kita bisa tetap percaya pada saat dalam pergumulan. Yang pertama adalah ayo kita terus baharui hati dan budi. Coba bilang dulu sebelahnya, baharui hati dan budi. Ya, baharui terus hati dan budi.
Katakan bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhanku yang maha kuasa, Engkaulah Tuhanku yang maha besar. Kan tadi lagunya gitu ya, dia berkuasa. Berarti kalau dia yang berkuasa, berarti dia yang punya hidup kita loh. Dia yang punya otoritas atas hidup kita. Tapi berapa banyak dari kita tidak memperbaharui hati dan budi ini. Kita masih pakai cara-cara kita sendiri. Nah kita lihat di ayat 35 tadi, luar biasa dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Berarti Yesus yang bilang, Yesus yang berkata, betul? Kalimatnya gini, marilah kita bertolak ke seberang. Kira-kira Yesus itu tahu enggak akan ada gelombang? Tahu, pasti dia adalah Allah. Tetapi kenapa kok Yesus malah marilah kita bertolak ke seberang? Kira-kira kenapa? Ya suka-sukanya Yesus. Wong dia yang punya firman kok. Dan dia bilang apa? Ayo ke seberang. Berarti dia yang berdaulat. Dia yang sudah ngajak. Mungkin yang terjadi di pergumulan kita saat ini, Yesus pun bilang yang sama ke hati kita. Marilah kita ke seberang. Dan kita gini, mau Tuhan, nanti ada gelombang. Yesus cuman bilang, marilah ke seberang. Coba toleh sebelahnya, kamu diajak Yesus ke seberang sekarang. Firman ini pelan tapi dalam maknanya. Karena yang ngajak kita itu Yesus. Tapi yang luar biasa dikatakan di ayat 40-nya, dia itu berdaulat, tetap berdaulat. Maka lalu ia berkata kepada mereka, ia berfirman lagi, sang firman ini berfirman, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah ini kan kalau ngomong ke hati kita sekarang ya, Yesus ngomong, ayo marilah ke seberang, ayo jalani rasa sakit ini, ayo jalani pergumulan ini, ayo. Dan kita bilang, mau. Dan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Nah ini hal pertama yang perlu kita baharui hati dan budi. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kok seringkali kita takut? Karena kita itu ngikuti perangnya iblis di sini. Iblis itu medan perangnya di sini, di pikiran. Padahal terjadi ya belum, tapi kita sudah bikin skenario sendiri. Makanya Yesus dengan santai waktu naik ke perahu terus Yesus tidur. Karena dia yang berkuasa atas semuanya itu. Ya, kita ayo melihat dengan hati, dibarui dengan hati bahwa kita percaya itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan ayo kita belajar melihat dari sudut pandang Allah. Apa maksudnya Allah? Apa tujuannya Allah gitu ya. Saya dulu itu kena sakit yang cukup kronis karena herediter dari mama saya, ada sakit ginjal. Terus waktu itu begitu mengalami itu, setiap kali saya cerita ke saudara-saudara saya yang ngerti riwayat bahwa mama saya sakit, mereka cuma bilang gini, mungkin Tuhan punya rencana supaya kamu itu istirahat. Terus saya diguyoni gini, supaya pabrik gulamu itu lo tutup, gak giling terus. Tahu maksudnya ya, itu dulu ungkapan orang-orang dulu, mungkin tante ngerti ya, pabrik gula itu jok giling aja. Istirahat, mungkin itu maksud Tuhan. Dan perkataan itu memberikan satu pembaharuan hati dan budi bahwa mungkin selama ini saya lupa untuk cari Tuhan, saya lupa untuk dekat sama Tuhan. Saya sibuk kerja, saya sibuk ngurusi anak-anak, enggak mikir bahwa aku punya Tuhan. Dan pada saat oke Tuhan, aku berdamai dengan sakit ini, tapi aku juga enggak sembarangan, aku tetap jaga, aku tetap berusaha, aku tetap berupaya. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau suruh aku istirahat.
pada saat kita berdamai dengan keadaan itu, terus bahwa aku tahu bahwa dialah Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. Terus waktu itu teman saya bilang, Lin, misal harian, terus misal harian. Tapi Bu cari kesembuhan, tapi misal harian untuk cari Tuhan. Oke, dijalani, jalani terus. Kurang lebih sekitar 3,5 bulan. Terus tes lagi, syukur kepada Allah. Lah kok sama Tuhan dikasih sembuh gitu ya. Dan itu menumbuhkan iman saya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, adakah pergumulan kita yang mungkin Tuhan tidak jawab? Bisa jadi ada. Ya, itu terjadi ke anak saya barusan. Dia mau ujian, dia bilang, "Mama doain ya." Oke, siap, wes doa, wes segala macam cara di jamnya dia ujian, saya doa. Terus ujian terakhir ini. Terus dia bilang gini, "Mama, yang kali ini lumayan, syukur kepada Allah." Soalnya 1, 2, 3 angel Mama. Yang terakhir, yang kali ini lumayan, akhirnya Tuhan gitu ya. Rasanya timbul pengharapan. Begitu itu dia ngabari saya siang, lumayan. Malam dia bilang, "Mama, ini profesornya niat sekali. Nilai sudah keluar Mama." "Yang mana? Yang angel Tana?" "Enggak, yang lumayan itu tadi Mama." "Entok piro Nak?" "Ajur Mama. 17 dari 100. Waduh saya gini, ajur tenan nih gila 17 ya toh. Tapi saya harus baharui hati dan budi bahwa ya enggak apa-apa, mungkin Tuhan punya rencana gitu ya. Saya cuma bilang gini, ya sudah disyukuri, kan kamu juga enggak bisa ngubah apapun. Ya apa Mama ini enggak lulus. Doa, masih ada jalur langit loh, kayak Sundokong ya toh. Doa, masih ada jalur langit, saya bilang gitu. Kemarin nilainya keluar, ya yang ngajur itu tadi. Saya bilang, ya apa Nak, pas or fail. Puji Tuhan Mama, pas awil-awil. Betul-betul awil-awil, cemen. Tapi itu boleh, masih boleh lewat gitu ya. Terus saya bilang ya udah, ucap syukur sama Tuhan. Kalau semester depan kelasnya buka lagi, mau retake silahkan. Enggak pun wis pokoknya wis lolos. Tapi dia bilang, kok Tuhan enggak ngasih bagus ya Mama. Teman-teman yang lain loh B gitu. Terus tak bilang, enggak apa-apa. Semua itu ada waktunya, saya bilang gitu. Tapi itu maksudnya kita boleh punya iman yang besar, tapi terkadang Tuhan mungkin enggak jawab sesuai yang kita mau. Tetapi ayo kita terus baharui budi bahwa ya Tuhan yang berdaulat, mau ya apa lagi, mau bagaimana lagi. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, akan sampai pada tahap bahwa aku menerima kedaulatan Tuhan ya. Pada saat terus kita bisa menerima maksud Tuhan, biasanya kita baru gini, oh Allah ini toh maksudnya Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kemarin itu begitu dia fail, saya ajak dia flashback ke tahun lalu. Tahun lalu itu semestinya anak saya itu dapat satu program untuk boleh exchange ke US. Tapi terus fail untuk visanya. Saya udah tahu bahwa kamu mestinya pulang Indo, ngurus dari Indo. Tapi enggak bisa Mama lagi final exam, ngurusnya dari sana. Dari 11 anak Indo yang ngurus 10 enggak tembus. 1 tembus karena 1 tuh punya saudara di sana. Jadi bilang rumahnya di sana. Terus dari 10 tuh semua bersungut-sungut ya toh. Terus saya bilang pasti ada maksud Tuhan. Dan ternyata itu maksud Tuhan yang indah. Tahun lalu karena dia gagal, sama Tuhan digantikan. Dia dapat fasilitas honor program di tempatnya dia sekarang belajar. Terus ternyata kan sekarang fail. Jadi dia mengalami naik turun gini loh. Tuhan enggak kasih tapi terus Tuhan gantiin. Terus sekarang Tuhan gagalin, betul-betul aku cemen gitu ya. Pergumulannya seperti itu. Tapi terus baharui hati dan budi bahwa yaitu kedaulatannya Tuhan. Tuhan pasti mau bentuk setiap kita. Amin. Nah yang kedua sekarang, bagaimana supaya kita bisa tetap percaya dalam pergumulan. Ayo kita lihat di ayat 36. Ayat 36 itu bunyinya begini. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu.
Nah, jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan cuman ayo bertolak ke seberang, tapi Yesus itu dikatakan sudah ada di dalam perahu, telah duduk di situ. Berarti maksudnya apa? Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kan ada lagunya ya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Oh kita kalau nyanyi ciami, muter-muter gini, sekelilingku ada Tuhan. Tapi saat ada pergumulan, kita bilang apa? Tuhan, Tuhan di mana? Yesus bilang gini, aku di sekelilingmu, kan kamu bisa nyanyi. Coba bilang ke sebelahnya, sekelilingmu itu ada Tuhan. Ya. Yang sederhana saja, kadang kita lupa melibatkan Tuhan pakai cara-cara kita sendiri kok. Betul enggak? Misal, duar ada kejadian. Siapa yang langsung gini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Tuhan aku mohon tuntunanmu. Lo yang ngomong di depan lo kemarin ya luput toh. Waktu di Ciliwung, saya sama suami bermobil santai-santai. Baru bahas tentang yang Romo Koko bilang bahwa kita ini hidup di dunia yang sudah memang jatuh dalam dosa. Kadang pergumulan itu terjadi bukan melulu salah kita, tapi juga ada karena dosa sistem. Nah, dosa sistem itu apa? Ya misalnya orang yang melanggar lampu merah terus kita ketempor gitu ya. Itu baru bahas itu kemarinnya. Hari itu kita lewat di jalan Ciliwung, saya lagi gini. Aduh tiap lewat jalan ini mesti eling nang RKZ 3 kali melahirkan gitu kan. Baru enak-enak ngomong. Tiba-tiba jadi itu ada road barrier yang warna orange, tapi bukan yang cum-cum loh ya, yang blok, yang gede itu. Ada motor ndeluwosor, nyasak depannya, terus road barriernya itu mencelat, tung kena mobilku, duar penyok mobilku sekarang. Dan waktu itu, apakah yang ngomong di depan itu otomatis dalam nama Bapa dan Putra, Tuhan semoga semua selamat. Ora aku gini, loh ya apa ini kok, nanti kita dipikir kita yang anu kok. Terus kata suami saya, ya tenang aja tau wong jalur beda. Loh tapi itu nanti ndelosor loh kok, namanya masa itu kan nyari sopo sing salah sing gede. Kata suami saya, ya ndak apa-apa toh. Dia kayak Tuhan Yesus yang tenang, diamlah kan gitu toh. Lah saya ini yang ini mau bawain saya sila kok diuji kayak gitu ya kan. Terus sampai rumah bukanya wis gak bisa, kelak gitu. Kenapa kok beneran nih penyok gitu ya. Ya penyok wong kena balok kayak gitu besar. Tapi apa yang mau saya bilang, kadang kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai. Terus baru sampai rumah lihat penyoknya itu baru gini. Untung ya tadi cuma melayang sampai di bemper. Lalek melayang tutuk kaca, pecah. Lalek pecah, apa ndak tambah bahaya gitu ya. Tapi baru sadar Tuhan menyertai kapan? Setelahnya, waktu suami saya jadi nabi yang ngasih tahu diam, tenanglah, ndak apa-apa. Loh tapi ya apa kok, nanti kalau orang-orang nguber, diam aja, tenang, wong kita beda jalur kok. Terus habis gitu udah jalan, sampai rumah ya itu tahu penyok. Berapa banyak dari kita itu ndak menyerahkan itu kepada Tuhan, tapi terus protes sama Tuhan. Ya, jadi kadang itu yang perlu kita sadari bahwa Tuhan selalu ada kok beserta kita. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menyertai. Amin. Kemarin itu waktu jebret ada pesawat Air India itu jatuh ya. Itu jatuhnya hari apa saya lupa, terus selang 2 hari saya naik pesawat. Kalau sudah kayak gitu, wah kenceng banget saya doa. Bahkan si boarding aja wis rosario saya ya toh. Biasanya baru rosario start kalau mulai take off. Ini mulai duduk pakai sabuk pengaman wis doa terus tak incengi engine-nya bener ndak ya gitu. Yo kayak saya ini ngerti-ngerti mesin pesawat ya toh. Tak ceki semua harus doa lagi gini. Terus betulan baru take off krek ada bunyi gitu. Tambah banter, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Saya gini itu loh kadang kita itu ya lupa bahwa Tuhan itu menyertai. Tapi kalau sudah jebret ada kejadian baru ingat lagi ya ada Tuhan gitu ya. Coba bilang sebelahnya sekelilingmu ada Tuhan ya. Kita perlu terus melekat pada Tuhan.
Ini waktu COVID itu Mazmur yang saya baca itu Mazmur 91 gitu ya. Ini secuplik ayatnya, kalau hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, kepada siapa kita berseru? Kalau kita lagi ada pergumulan, kita berseru pada Tuhan Yesus. Amin. Dialah yang akan menjawab, ini janji Tuhan. Dia akan menyertai dalam kesesakan, akan meluputkan kita dan akan memuliakan kita. Cara Tuhan menjawab itu kadang tidak sama dengan maunya kita. Tuhan menjawab pada saat Tuhan tahu itu kita butuh. Kemarin ada satu yang menarik, Brother Bo Sanchez, dia bercerita begini. Pada tahun berapa gitu ya. Dia itu menceritakan 10 tahun sebelum akhirnya doanya terjawab. Jadi pada tahun itu dia berdoa, Tuhan aku pingin mobil. Terus dia doa, terus setelah 10 tahun doa itu terjawab, dia dapat mobilnya. Terus Brother Bo bilang, kenapa kok Tuhan baru jawab doaku setelah 10 tahun? Karena setelah 10 tahun Tuhan tahu bahwa itu sudah bukan keinginanku, tapi itu kebutuhanku. Jadi ayo kita tanya sama Tuhan, kalau Tuhan sudah selalu menyertai aku itu, pasti Tuhan tahu kan aku butuhnya itu apa. Kalau saat ini Tuhan bilang belum, ya mungkin penyertaan Tuhan bentuknya tidak seperti yang kita minta. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjawab, Tuhan selalu membentengi. Amin. Ketiga yang kita bisa belajar dari perikop ini yang luar biasa. Murid-murid itu kurang kenal apa sih sama Tuhan Yesus? Dimuridkan loh, bersama-sama loh, tinggal sama mereka loh, tiap hari dengar firman loh. Jadi itu memang prinsip pemuritan di bangsa Yahudi ya. Di bangsa Yahudi itu kalau memuridkan, itu memang harus tinggal sama gurunya. Memang hidup sama gurunya. Untuk belajar bukan cuman 1-2 jam di kelas, enggak. Tapi hidup sehari-hari. Ngelihat gimana gurunya bertindak, gimana gurunya bersikap, gimana gurunya berpikir. Makanya itu yang diadopsi di saudara-saudari kita. Kalau di pesantren itu. Itu kan tinggal di sana sama gurunya, sama-sama. Itu mengadopsi itu. Ya kalau kita di Katolik ada juga lah ya asrama, sekolah berasrama itu kan juga ada. Nah di situ murid-murid itu enggak mengenal Allah. Terbukti apa? Di ayat 41 masih bilang gini, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Loh padahal mereka udah lihat banyak mujizat loh. Lihat bagaimana di bab sebelumnya Yesus itu memberikan berbagai perumpamaan, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membangkitkan. Tapi masih tanya, lu siapa orang ini? Sampai danau pun takut dan taat kepadanya. Menjadi tamparan untuk kita loh. Siapakah Tuhan bagi kita? Saya pernah tanya ini ke anak-anak kecil gitu ya, anak-anak SMP gitu, SMA. Saya tanya, siapa Tuhan bagimu? Jawabannya ya, khas anak-anak, tempat cerita, tempat curhat. Soalnya kalau curhat sama papa mama, banyak penghakiman intinya begitu ya. Enak curhat sama Tuhan Yesus pasti didengar. Siapa Yesus bagi Bapak Ibu? Karena itu akan menentukan bagaimana kita percaya penuh kepadanya. Amin. Anak saya itu yang paling kecil, itu yang paling nerimo itu ya. Waktu itu tanya gini, biasanya kan kita tanya, nak mau makan apa? Dia jawab, pinginnya sih ayam. Ya tapi kalau papa pingin makan apa, pasti itu papa yang terbaik buat Ian juga. Terus sama papanya dia bilang, ndak ayam lagi ya, ganti sayur ya, pecel ya. Oke, itu pasti yang terbaik. Kadang kita perlu belajar dari anak-anak loh. Kadang kita protes kan sama Tuhan, kita enggak kenal bahwa Tuhan kita itu baik, kita enggak kenal bahwa Tuhan kita itu peduli. Bahkan kita masih enggak percaya gitu ya. Buktinya apa? Waktu mereka tahu Yesus tidur, mereka negatif thinking sama Yesus gitu ya. Sama tidur sampean.
negatif thinking sama Yesus dibanguni, tapi bukannya dengan kalimat yang penuh pengharapan, tapi waktu bangunin bilangnya apa? Guru, manggilnya guru, ya toh. Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Lah ini loh, wis bangun. Bayangkan kalau Anda jadi Yesus waktu itu, anak Anda pulang sekolah, kita lagi enak-enak selip-selip tidur siang, bangun nih. Mama tidak pedulikah kalau aku binasa? Lu opo kan pasti gitu ya. Kok enggak ada makanan di rumah ini? Binasa anakmu ini misalnya gitu. Kira-kira kita emosi enggak kalau kayak gitu? Emosi ya tante ya. Nah ini Yesus langsung apa yang Yesus lakukan? Ia pun bangun. Kalau di bahasa aslinya bangun. Jadi orang Yahudi itu prinsipnya begini. Kalau seperti Yesus ya di Taman Getsemani, habis dia doa dia bangun. Bangun itu artinya dia siap sedia, berjaga. Jadi kalau di sini kan cuma dibilang, oh bangun, bayangannya kita Yesus mulet gini, enggak. Tapi bangun itu artinya I'm ready, I'm in, aku bertanggung jawab gitu. Jadi Yesus langsung bangun, enggak banyak omong, Yesus yang menghardik. Bayangkan, sudah di negatif thinking sama muridnya, tapi Yesus tetap ini tanggung jawabku. Karena apa? Aku yang mengajak engkau ke seberang, betul? Dan Yesus bilang, aku sudah ada di perahu itu. Maka tanggung jawabku aku bangun dan aku menghardik, diam, tenanglah. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa kita mengenal Tuhan kita. Jadi kalau sekarang Anda dalam pergumulan apapun, baca ayat ini dengan sungguh-sungguh dan pelan-pelan dan bilang, Tuhan aku percaya engkau sanggup meredakan badai di hatiku ini. Engkau sanggup membuat pikiranku ini diam dan tenang dalam hadirat-Mu karena aku punya Tuhan yang besar. Itu yang perlu kita perkatakan sehingga apa? Iblis gak bisa nipu kita lagi. Iblis itu membuat kita jauh dari Allah, gak mengenal Allah. Yang bikin kita bertanya seperti mereka, siapa gerangan orang ini? Kok sampai laut juga takut sama dia, taat sama dia. Kalau kita tahu siapa Yesus bagi kita, dia adalah Allah yang peduli. Bahkan di Nahum dikatakan Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berundung kepadanya, maksudnya apa ya, curhat kepadanya gitu ya. Itu yang kita terus pegang sehingga kita bisa betul-betul percaya bahwa Tuhan ada di dalam perahu hidup kita. Amin. Siapa yang percaya saat ini Yesus ada di sekitar kita masing-masing? Amin. Ayo kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau selalu menyertaiku. Dan aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar bagiku. Oke, mari kita tutup dengan hening di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang betul-betul bertumbuh di dalam hati kita bahwa Tuhanlah yang mungkin mengajak kita bertolak ke seberang sekarang. Dan Tuhan itu sudah ada dalam perahu kita. Jadi jangan lagi takut. Tetaplah percaya Tuhan bisa meredakan badai itu, tetap diam dan tenanglah karena dia sendiri yang berfirman, sang firman itu yang berkata kepada kita, diam dan tenanglah. Kita boleh bangkit berdiri saat ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Mari kita
kita mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh penuh kuasa itu. Dia mengasihi Anda dan saya melebihi apapun. Begitu Mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman kita katakan, kita percaya. aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa Engkau sudah ada dalam perahu hidup kami. Kami percaya Tuhan akan kedaulatan-Mu. Kalau Engkau yang mengajak kami bertolak ke seberang, kami percaya Tuhan sudah ada lebih dulu untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak lagi mengecilkan Engkau. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau bisa meredakan semuanya. Engkau bisa meredakan pikiran kami yang sering meragukan Engkau. Engkau bisa meredakan segala kekhawatiran kami. Engkau bisa meredakan segala ketakutan kami. Saat kami dengar firman-Mu, diam dan tenanglah. Kami percaya Tuhan, pada saat kami diam di hadirat-Mu, kami tenang mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah kami bermegah di hadapan-Mu dan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang dapat mengatasi apapun. Dan biarlah dengan heran Tuhan, aku menyerukan bahwa Engkau Tuhanku yang berkuasa. Engkaulah Tuhanku yang berdaulat. Bahkan bumi dan segala isinya tunduk dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami semakin mengenal Engkau. Ajar kami mengenal pribadi-Mu. Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu selalu ada untuk kami. Ajar kami untuk terus berseru kepadamu Tuhan, memanggil nama-Mu. Karena kami percaya Engkau akan menjawab, Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan membentengi kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memuliakan kami. Karena kami anak-anak kesayangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pikiran kami yang seringkali cemas, khawatir, takut. Kami tahu Tuhan kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Linda yang sudah membawakan firman yang sungguh memberkati kita semua. Di mana kita boleh kembali lagi diingatkan, meskipun kita semua berada dalam pergumulan,
Kita punya Tuhan yang pasti memimpin kita dan menuntun kita, yang memampukan kita sehingga kita boleh belajar dan berkembang di dalam iman dan harapan terhadapnya. Mari Bapak Ibu, kini kita boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita melalui persekutuan pada hari ini. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selanjutnya pengumuman akan dibacakan oleh Ibu Devi. Oke, bulan ini serial kita adalah Tetap Percaya ya. Ingat enggak? Pertemuan pertama apa? Bagaimana supaya percaya. Pertemuan kedua, waduh, tetap percaya walau doa belum dijawab. Sekarang pertemuan ketiga, tetap percaya dalam pergumulan. Minggu depan, tetap percaya akan rencananya oleh Ibu Maria Yanti Indra Kusuma ya, Sabtu 28 Juni. Jadi kita temanya tuh 1 bulan ada tema dan itu bersambung ya. Jadi kalau bolong kayaknya loh kok ketinggalan gitu ya, langsung lompat gitu ya. Oke, nextnya. Nah ini seperti biasa setiap bulan ganjil ya, bulan ganjil minggu pertama kita ada PD Muda Mudi. Bukan berarti yang OMK orang tua kasep ini tidak boleh datang ya. Yang OMK yang kasep tetap datang, tapi seperti biasa kayak kemarin dibagi yang sebelah sini yang kasep, sebelah sini yang OMK tenanan gitu ya. Tolong dibawa anak ponaan, cucu, tonggo, sembarang orang-orang muda dan tolong dibantu disebarin PD untuk OMK. Minggu pertama bulan Juli ya, judulnya Overthinking versus Faith. Jadi anak muda itu kan sekarang hanya mengandalkan apanya? Pikirannya, kepinterannya di sekolah no pinter-pinter tapi tambah Tuhane kari pemikirannya terus. Ayo dibawa anak-anak muda kita supaya mereka bertobat ya, supaya tahu maunya Tuhan apa. Pembawa firman-Nya sama Cindy ya, dari Avila juga. Next. Nah, ini Bapak Ibu tempo hari kan kita udah umumin juga, tapi sekarang ini lebih jelas siapa-siapa aja pembicaranya. Konvensi nasional di Jogja ya. Ini ada berapa uskup nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 uskup. 10 uskup, waduh bayangin 10 uskup hadir, romonya yang ngetop-ngetop ya, ada romo koko, romo wah wakeh wis sak gini akeh ini loh. Belum lagi pembicara dari yang awam ya. Tanggal 16 sampai 19 Oktober biayanya 2,5 juta.
Untuk yang OMK Kasep, kalau OMK beneran 1750 ya. Dari 16 sampai 19 Oktober. Sebetulnya pendaftarannya udah ditarik, jadi tiap-tiap BPK ditanya berapa orang, tapi targetnya 1.300 orang, sampai hari ini terkumpul baru 500. Jadi masih ada slot 800 orang. Yang masih mau ikut silahkan Uskup 10. Kapan lagi kita ketemu Uskup 10 barengan ya. Dan romo-romo yang oke punya. Nextnya. Lah ini. Kalau punya anak, ponakan, cucu, tonggo. Kita ada dari pengumuman dari CFM. Camp Young Men sama Young Women. Ini untuk anak umur berapa 18 sampai 35 dan belum menikah ya. Jadi kalau umur 25 tapi sudah menikah nggak boleh. Nggak boleh. Campnya ini bagus. Di Avila sendiri yang berangkat berapa orang ya? Kamu berangkat? Ini berangkat. Anak saya berangkat. Ayo berangkat. Ayo berangkat toh. Khusus pelayan Avila ada diskon khusus. Ada sponsor. Yang cowok lebih murah 600 sampai akhir Juli daftarnya. Kalau yang setelah itu 850, kalau cewek lebih mahal. Sekarang sudah 1.100.000. Mungkin cewek itu banyak pernak-pernik sing kaos lah, sing opo lah, opo tas apa bae gitu ya, enggak tahu saya. Panitianya juga bae kakean pernak-pernik gitu ya, enggak tahu saya. Kenapa kok beda cowok sama cewek. Ini untuk orang muda, ya satu keluarga. Untuk mama papa, bapak mboke, mana? Nah, ada camp pria sejati Katolik dan camp wanita berhikmat Katolik. Wah ini harus ikut ini yang belum ikut ya. Kalau sudah ikut ya ikut lagi enggak apa-apa. Ya. Kalau yang untuk bapaknya tanggal 25 sampai 27 Juli, ibunya tanggal 8 sampai 10 Agustus. Biayanya kalau ibu-ibu 700, kalau bapak-bapak 700. Oh podo. Podo ya. Yang mau daftar, mau tanya-tanya boleh menghubungi saya langsung. Oke? Next. Yang butuh pelayanan doa setelah PD ini selesai bisa menghubungi Cirini. Mana Cirini? Nah itu yang di belakang pakai masker ya. Pakai masker langsung minta didoakan di sana. Next. Sudah habis. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi untuk pengumumannya. Selanjutnya adakah dari Bapak Ibu yang berulang tahun mulai dari tanggal 15 sampai dengan hari ini? Jika ada kami undang untuk maju ke depan. Adakah? Enggak ada. Oke. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita tutup persekutuan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat dan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk berkumpul dalam keadaan yang sehat, semuanya karena Engkau baik. Tuhan, kiranya Engkau yang juga memberkati pembicara kami, Ibu Linda, Kau berkati beliau dalam segala pelayanan dan aspek kehidupannya. Biarlah beliau boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan atas umat yang telah Kau kirimkan di tengah-tengah kami. Terus Tuhan Kau berkati mereka, curahi mereka dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus segala pergumulan atau apapun itu yang sedang mereka hadapi tidak mematahkan semangat mereka untuk semakin dekat dan datang lebih lagi dekat dengan padamu Bapa. Kami juga bersyukur Bapa karena Engkau telah melayakkan kami sehingga kami para pelayan-Mu boleh melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terus pakai kami Bapa dan berkati segala karya-karya pelayanan kami Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang menjadi fokus utama kami Tuhan. Tuhan kini kami mau kembali untuk beraktivitas Bapa. Apapun itu yang akan kami lakukan Bapa setelah ini, biarlah Tuhan Engkau yang boleh menyertai kami, Engkau yang boleh berkati kami Bapa. Dan Tuhan, biarlah apapun itu Bapa, pergumulan atau permasalahan yang akan kami hadapi Bapa setelah ini, atau kapanpun itu Bapa,
Ingatkan kami Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami Bapa. Tuhan, kami serahkan hidup kami sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Demi Kristus pengantara kami, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita akhiri persekutuan hari ini dengan menaikkan satu pujian ini. Tidak peduli masalah apapun itu yang kita alami, bersama Tuhan semuanya menjadi beres. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.